Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Tujuan pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan mampu memahami karakteristik umum animalia dan mengidentifikasi karakteristik dan peranan filum invertebrata. Saat berkunjung ke kebun binatang, teman-teman bisa melihat aneka jenis hewan. Sebagian hewan-hewan tersebut sering kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Nah, ketika lagi santai di rumah, mungkin teman-teman pernah menonton serial SpongeBob. Dalam kartun tersebut, banyak dijumpai berbagai macam jenis hewan yang unik dan menarik. Namun, di kehidupan nyata, ada nggak ya hewan seperti SpongeBob dan teman-temannya itu? Biar pertanyaan teman-teman terjawab, yuk kita ikuti dulu video berikut ini. Di video kali ini, kita akan belajar tentang animalia. Simak terus videonya ya! Animalia merupakan hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Bersifat multiselular atau memiliki banyak sel, selnya bersifat eukariotik, artinya sel memiliki membran inti, tidak mempunyai dinding sel, bersifat heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, mampu bergerak secara aktif, dan sebagian besar kingdom Animalia ini bereproduksi secara seksual. Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan simetri tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuh, Animalia dibedakan menjadi tubuh dengan simetri radial dan simetri bilateral. Tubuh yang memiliki simetri radial akan tersusun melingkar. Jika dipotong, maka akan dihasilkan potongan tubuh dengan bentuk yang sama. Contoh Animalia yang memiliki simetri radial adalah filum Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata. Sedangkan pada simetri bilateral, bagian tubuh tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Jika dipotong, maka dihasilkan bagian yang sama antara sisi kanan dan kiri. Contohnya pada filum Annelida, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Mollusca, Arthropoda, dan semua vertebrata. Pengelompokan animalia berikutnya adalah berdasarkan lapisan penyusun tubuh, terdiri dari lapisan diploblastik dan triploblastik. Lapisan diploblastik tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan luar ektoderm dan lapisan dalam endoderm. Sedangkan triploblastik terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan luar ektoderm, tengah mesoderm, dan dalam endoderm. Nah, hewan-hewan triploblastik juga dibedakan berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, yaitu Acelomata merupakan hewan yang tidak mempunyai rongga di antara usus dan tubuh terluarnya. Contohnya pada filum Platyhelminthes. Pseudocelomata merupakan hewan yang mempunyai rongga dalam saluran tubuh yang berisi cairan tanpa dibatasi jaringan dari mesoderm atau disebut juga rongga semu. Contohnya pada filum Nemathelminthes. Celomata memiliki rongga tubuh yang berisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderm, contohnya Annelida. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sebaliknya vertebrata memiliki tulang belakang. Dan film-film yang termasuk divisi invertebrata antara lain Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Kita mulai dari filum Porifera. Porifera merupakan hewan dengan tubuh berpori atau dikenal juga dengan hewan spots. Hewan ini memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Memiliki simetri tubuh radial, tubuhnya terdiri dari dua lapisan atau diploblastik. Porifera berkembang biak dengan dua cara, secara aseksual dengan tunas dan fragmentasi, sedangkan secara seksual dengan hermaprodit. Hewan ini hidup menetap di dasar perairan. Nah, tahukah teman-teman kalau porifera memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita? Di antaranya dapat dijadikan bahan baku obat-obatan karena porifera mampu bersimbiosis dengan bakteri menghasilkan zat bioaktif. Spongia sp yang sudah mati dapat dimanfaatkan sebagai alat penggosok badan dan pembersih kaca. Hewan-hewan porifera sangat berperan dalam menjernihkan air karena ia mampu menyerap polutan. Keberadaan porifera juga bisa menjadi tempat berlindung ikan dan hewan-hewan porifera memiliki nilai keindahan yang tinggi dan dijadikan hiasan di akuarium.
Filum invertebrata kedua adalah Coelenterata. Coelenterata disebut juga Cnidaria karena mempunyai cnidosit atau sel penyengat yang terdapat pada lapisan ektoderm. Coelenterata berasal dari kata coelos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Jadi hewan Coelenterata memiliki rongga usus yang disebut dengan gastrovaskular untuk mencerna makanan. Karakteristik Coelenterata secara umum antara lain memiliki simetri tubuh radial, tipe lapisan tubuh adalah diploblastik, dan bereproduksi secara metagenesis dan hermafrodit. Hewan ini menetap di perairan. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita, Coelenterata berperan dalam hal-hal berikut: menjadi tempat menetap bagi ikan-ikan di laut atau di air tawar, membentuk terumbu karang sehingga dapat mencegah abrasi, sebagai bahan baku makanan, ubur-ubur dapat dijadikan tepung, sebagai bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Wah, keren ya! Filum invertebrata yang ketiga adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan hewan yang mempunyai bentuk simetri bilateral. Tubuhnya tersusun atas 3 lapisan atau triploblastik. Platyhelminthes tidak mempunyai rongga tubuh sehingga disebut triploblastik acelomata. Berkembang biak secara aseksual dengan fragmentasi dan seksual dengan hermafrodit. Hewan ini hidup secara parasit, tetapi ada juga yang hidup bebas di perairan. Platyhelminthes memiliki peranan yang dapat menguntungkan tetapi lebih banyak merugikan dalam kehidupan kita. Kelas Platyhelminthes yang menguntungkan yaitu Turbellaria. Ia dapat menjaga keseimbangan ekosistem air dengan menjadi makanan bagi ikan di perairan. Sedangkan kelas Trematoda dan Cestoda menjadi parasit yang dapat mengganggu kesehatan dalam tubuh hewan dan manusia. Itulah karakteristik dan klasifikasi filum Platyhelminthes. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, silahkan kerjakan contoh berikut. Untuk filum Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda akan kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Audio Jungle.